Ini keterangannya mahallul qiyam, waktunya berdiri. Mahallul qiyam mlebu maulid. Baik, kita maknai dulu. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Asyraqal kaunu, asyraqa wis mencorong apa al kaunu alam, ibtihajan krono bunga, ta'lil ya. Isyraqnya isyraqul kaun karena li ajlil ibtihaj. Ibtihaj karena apa? Biwujudil Mustafa Ahmad, kelawan wujude wong kang dipilih Ahmad, rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane Ahmad yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam menjadi terang benderang karena rasa bahagia dengan keberadaan Nabi yang terpilih Ahmad yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Wali ahlil kauni lan iku tetep kedue penduduk alam. Unsun utawi aring, wa sururun lan bunga, qad tajaddad teman-teman dadi anyar apa unsun. Dan seluruh penduduk alam merasakan satu ketenangan jiwa, kebahagiaan yang terus menerus terbaharui karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatrabu yahlal mathani, fatrabu mongko pungaos sapa sira kabeh yahlal mathanihi ahli Fatihah. Kita ini ahlul mathani. Mathani itu jamak dari masni ya. Masniyun jamaknya mathani karena diulang-ulang, kang dibolan baleni. Surat Al-Fatihah itu kan surat yang paling sering kita baca. Dan itu salah satu keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Fahazarul yumni gharrat, mongko utawi manuk barokah. Hazar manuk, al yumni barokah, iku gharrat wis manggung apa hazarul yumni. Maka bergembiralah, berbahagialah wahai ahli Fatihah, wahai umat Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya burung keberkahan telah manggung, maksudnya berkicau. Gharat itu berkicau ya. Berkicau karena bahagia. Wastadi'u bi jamalin, wastadi'u lan nupri padango sira kabeh bi jamalin kelawan kebagusan, faqa kang ngungkul-ngungkuli apa jamal fil husni yang dalam bagusi, tafarrad kang wis ngijeni apa husun. Wastadi'u bi jamalin, dan
mencarilah cahaya yang terang dengan keindahan yang mengungguli segala kebagusan. Tafarrad jamal ya, tafarrad yang tunggal, tidak ada tandingannya dalam keindahannya, dalam kebagusannya. Walanal busyra bi sa'din, walana lan iku tetep kedue kita al busyra utawi bebungah bi sa'din kelawan bejo mustamirin kang terus laisa kang ora ana apa sa'dun iku yanfat entek. Dan bagi kami, bagi kita ada satu kabar gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira dengan sebuah keberuntungan yang terus menerus, yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Mustamirrin laisa yanfad haitsu utina ata'an, haitsu utina ata'an ing dalam sekirane diparingi sapa kita ata'an ing peparing jama'a kang ngumpulna apa ata al fakhral mu'abbad ing kemuliaan, maksudnya kebanggaan al mu'abbad kang dilanggengaken. Jadi itu musajjak ya. Ahmad, tajaddad, gharrat, tafarrad, yanfad, mu'abbad, al-ad sampai akhir. Kita merasa mendapat kabar gembira dan keberuntungan yang terus menerus, yang tidak habis dari arah ketika kita diberi satu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pemberian itu telah mengumpulkan satu kebanggaan yang selama-lamanya. Fali rabbi kullu hamdin, mongko iku fali rabbi mongko iku tetep keduwe pangeran ingsun kullu hamdin utawi saben-saben puji. Jalla kang agung, fa'ile jalla apa ayah surahul ad, apa yento ngebak-ngebak ngitung maksudnya hu ing hamad apa al-ad ngitung. Dan bagi Tuhan saya Allah Ta'ala tetap segala pujian yang maha agung. Pujian itu untuk bisa dihitung dengan jumlah. Syukurnya karena apa? Fali rabbi kullu hamdin berhubungan dengan yang dibawanya. Idhabana idkrono habana habawis paring sapa rabbi ing kita biwujudil Mustafal Haji Muhammad, biwujudi kelawan wujudi al Mustafa wong kang dipilih, al Haji kang nuduhna Muhammad rupane Nabi Muhammad. Pujian yang kami haturkan kepada Allah Ta'ala
yang tidak dibatasi dengan hitungan, karena ia telah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita satu anugerah yang agung dengan wujudnya Nabi Muhammad, Nabi yang dipilih, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ahlan, ya Rasulullah, oh Rasulullah, ahlan, merangguli kula, ahlan ing ahli, yakni sadaftu wa wajadtu ahlan. Bika kelawan panjenengan, inna setuhuni kaula, bika kelawan panjenengan iku nas'at bejo kaula. Ya Rasulullah ahlan, ahlan ai yang dimaksud di sini sadaftu wa wajadtu ahlan, saya mendapatkan ahli, yakni keluarga. Ya, biasanya kalau ucapan orang Arab ahlan wa sahlan itu ada jumlah yang dibuang kan ya. Saya pernah sampaikan itu kalau tidak salah. Ahlan ai cita ahlan, wa sahlan ai wa watita sahlan. Sahlan itu tanah yang datar, yang gampang dilewati. Engkau datang sebagai keluarga dan engkau menginjak tanah yang gampang diinjak, tanah yang datar. Wa watita sahlan. Wa bijahih ya ilahi, wa bijahilan kelawan pangkate Rasulillah, ya ilahi pangeran ingsun, jud muga lumo panjenengan, wa balligh lan muga nyampeaken panjenengan kulla maksud ing saben-saben tujuan. Dan dengan pangkat kebesaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya ilahi wahai Tuhanku, dermawanlah engkau jud, dermawanlah engkau wa balligh kulla maksud, dan sampaikan setiap orang pada masing-masing tujuannya, tentunya tujuan-tujuan yang baik. Wahdina nahja sabilih, wahdina lan muga nuduhna panjenengan ing kawula, nahja sabilih ing ngambah dalane Rasulullah, kai bihi nas'at, kai supaya bihi kelawan nahji sabilih nas'at bejo sapa kita, wa nursyad lan dituduhna kaula, ya. Dan berilah petunjuk kami melewati jalan Nabi Muhammad SAW. Wahdina nahja sabilih, tujuannya adalah kaibihi nas'ad wa nursyad, supaya dengan melewati jalan Nabi Muhammad, mengikuti jalan Nabi Muhammad, kita menjadi orang yang beruntung dan mendapat petunjuk yang benar. Karena kami yakin tidak ada jalan yang lebih benar dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbi ballighna bijahih, Rabbi hu pangeran kaula, ballighna muga nyampekno panjenengan bijahih, nyampekno panjenengan ing kita bijahih kelawan pangkate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jiwari ing dalem nanggani Nabi Muhammad, nyampekno khaira maq'ad ing luwih bagus-baguse panggonan. Ya Allah, sampaikan kami dengan kebesaran Nabi Muhammad, di samping Nabi Muhammad kelak di akhirat. Khaira maq'ad, sampaikan kami di tempat yang terbaik, ya, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Khaira maq'ad, sebaik-baik tempat, dan tentunya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apalah artinya kami masuk surga jika kami tidak bisa berjumpa, terhalang dari Nabi Muhammad, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang surga diciptakan karenanya. Wassalatullahi taghsha, wassalatullahu tawi rahmat ta'zimi Allah iku taghsha nungkepi apa salatullah asyrafar rusli ing luweh bagus-baguse bira-bira utusan Muhammad rupane Nabi Muhammad. Salawat Allah, rahmat dan pengagungan Allah senantiasa meliputi Nabi yang termulia, Nabi yang paling baik yang bernama Muhammad. Wassalamun utawi salam keselamatan iku mustamirun terus kullahinin ing dalam saben-saben mangsa yatajaddad tur kang anyar-anyar apa salam iku ngratani ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wassalamun, dan salam yang terus menerus setiap zaman, setiap waktu, setiap detik, yatajaddad, terbarui, ya, terbaharui. Semoga itu semua tetap meliputi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sudah tahu maknanya ya, halul qiyam. Sudah tahu maknanya ya sekarang. Jadi harapannya dengan mengetahui makna ini, ketika mahalul qiyam dibacakan kita lebih khusyuk, lebih khidmat, merenungi makna per makna dari yang kita baca. Dan sebagaimana saya beberapa kali menyampaikan perkataan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, setiap maulid dibaca dimanapun, majelisnya siapapun, sepanjang di situ tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat, tidak ada orang yang bawa rokok di majelis, tidak ada terjadi ikhtilat, campur aduk antara laki-laki dan wanita, ya, tidak ada kemaksiatan dan kemungkaran, dan yang baca maulid itu dengan adab, dengan tata krama, dengan hati yang penuh ta'zim, pengagungan kepada Rasulullah SAW, dipastikan Kanjeng Nabi hadir pas mahalul qiyam. Makanya belajar ya, zaman belajarnya gini, ketika mahalul qiyam coba pejamkan mata panjenengan, renungi makna yang dibaca itu,
kemudian bayangkan Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Karena memang kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Kanjeng Nabi itu pasti hadir setiap mahallul qiyam. Kalau maulid tiba justru mulai dari ya Rabbi sholli itu sudah hadir. Ini saya baca langsung dari kalamnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang Al-Alamun Nabras. Al-Alamun Nabras. Jadi ini puncak dari penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW itu ya di saat kita mahallul qiyam ini. Kalau ada yang tanya kenapa harus berdiri, ya kita tanya balik lah, kalau upacara Agustus menghormat bendera kenapa harus berdiri? Kira-kira kalau ada yang orang hormat gerak sambil duduk, apa ndak ditangkap nanti sama tentara? Dianggap penghinaan kepada bendera. Bendera aja merah putih yang ndak nyafaati aja dihormati seperti itu kok. Lah masa kita kepada insan yang mulia, nabi yang mulia, rasul yang mulia, yang jelas akan membela kepentingan kita di akhirat, nyafaati kita mau nggak hormat? Kalau Pancasila bendera merah putih kan tidak nyafaati kita. Yang nyafaati kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang boleh menghormat bendera merah putih karena itu sebagai bagian dari kehidupan berbangsa bernegara, maka jangan halangi dan jangan mempersoalkan ketika kita menghormati Nabi kita, Rasul kita. Itu bagian dari bentuk dalam kita beragama yang dijamin kebebasannya di negara ini. Di antaranya mengekspresikan pengagungan itu dengan berdiri menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Ini orang-orang bodoh aja yang tanya, ngopo karepe ngadeg? Ya, terutama orang-orang Wahabi yang tidak senang maulid. Ya dasarnya memang sudah tidak senang. Kenapa harus berdiri ya dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang konyol. Yang jelas jawabannya berdiri adalah puncak dari penghormatan. Zaman kalau ada lagi duduk terus ada kiai datang hadir atau ada pejabat datang, zaman berdiri apa enggak? Kan berdiri karena menghormati. Soal hadis yang Nabi SAW melarang sahabat berdiri ketika beliau rawuh, itu bukan dalam hal melarang dalam arti mengharamkan, tidak, tapi itu konteksnya min babit tawadhu', dari bab tawadhu'nya Nabi SAW. Sahabat tetap berdiri dan mereka mengatakan bagaimana mungkin kami tidak berdiri kalau panjenengan rawuh. Di sisi lain Kanjeng Nabi kan dawuh anzilun nasa manazilahum, bahkan ketika ada seorang sahabat datang beliau berdiri. Ya, tempatkan manusia itu sesuai kedudukannya. Kalau yang datang orang mulia ya hormati dia, berdirilah. Ya, karena ada itu qumu li sayyidikum. Kanjeng Nabi kan begitu. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya itu, ketika datang Kanjeng Nabi meminta sahabat untuk bangun berdiri, qumu li sayyidikum. Itu ada hadisnya ya. Jadi orang itu dalam beragama itu supaya enggak gagal paham harus paham konteks. Ini konteksnya hadis ini bicara apa? Konteksnya hadis ini bicara apa? Jadi
jelas tidak ada larangan dalam berdiri, bahkan dianjurkan, akan harus sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Hanya orang-orang yang memang hatinya tertutup dari mahabbah kepada Nabi SAW tidak mau berdiri. Ya. Ini jadi alhamdulillah sudah kita maknai mahallul qiyam, sehingga panjenengan sudah tahu maknanya, tinggal nanti kalau maulid diangan-angan makna ini. Ya. Ketika mengangkat tangan itu mulai dari wahba wijahi ya ilahi jud wa balligh, kullu maqsad itu doa, wahdina nahja sabile, kemudian rabbi ballighna bijahih itu doa, sholawat itu juga doa, karena sholawat kita doa, wa sholatullahi taqsa wa salamun mustamirrun. Dari situ itu semua isinya doa. Yang sebelumnya adalah pujian-pujian terhadap Nabi SAW. Selesailah mahallul qiyam. Nah, makanya kalau bisa diusahakan mahallul qiyam itu yang khusyuk. Yen iso sing maca iku sing enak suarane, ya. Enak suarane itu didengarkan enak, orang tuh bisa khusyuk. Iki mahallul qiyam kadang ndak karu-karuan suarane, ya. Wanter ndak enak, terbangane ngalor, ngidul ndak ketemu karuane, ya. Akhirnya malah mengganggu kekhusyuan, mengganggu khidmat kita di saat maulid. Setelah selesai mahallul qiyam, fasal berikutnya inilah yang saya sebut intisari, jantungnya simtud durar. Inilah jantungnya simtud durar. Makanya kalau baca maulid simtud durar mau disingkat, jangan tinggalkan fasal ini. Jadi kalau tidak mau dibaca semua, maunya setelah mahallul qiyam terus mau segera selesai, baca dulu fasal ini. Inilah jantungnya simtud durar, karena ini yang menceritakan, fasal ini yang menceritakan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ini maulidnya. Makanya kalau nggak baca ini ya sama dengan nggak baca maulid. Kalau ditiba itu di wawulida sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau nyingkat maulid simtud durar, habis fasal, habis mahallul qiyam, baca wahina baraza, lalu kemudian membaca syama'il, walaqad tasafa itu disebut syama'il, kemudian baru doa. Kalau ditiba setelah mahallul qiyam baca wa wulida, kemudian baru wa ma asa, kemudian ya badratim min, baru doa. Kita maknai dulu, penjelasannya nanti belakangan. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam, wahina baraza lan ing dalem mangsane pertelo sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baraza ay dhahara, sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mim batni ummihi, saking wetenge ibune Nabi. Baraza pertelo sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rafi'an, hal ya, hale wong kang ngangkat torfahu ing peningali Nabi, ngangkat ilas sama. Jadi mestinya ndak pakai hamzah ya kalau mau supaya musajja, sama bukan ilas sama. Rafi'an tarfahu ilas sama, mu'miyan hale wong kang aweh isyarah,
minal ima memberi isyarat. Bidzalika raf'i kelawan mengkono ngangkat, yakni raf'i tarfihi ila sama, awa isyara ila anna lahu maring anna lahu setuhune iku tetep keduwe Nabi sallallahu alaihi wasallam syarafan kemuliaan, isimnya anna, syarafan kemuliaan, ala kang luhur apa majduhu kemuliaane syaraf, syaraf yang aliyul majdi, wasama lan luhur, sama ini kalimatnya kan ya, lan luhur apa majid. Jadi syarafnya ali, majidnya juga sami ali. Jadi la anna lahu syarafan ala majduhu wasama, syaraf al-ali wal majdus sami. Jadi Nabi SAW ketika lahir itu kedua mata beliau itu memandang ke atas, melihat atas begini, bukan melihat bawah. Itu menunjukkan bahwa beliau orang yang tinggi pangkatnya, yang tinggi kemuliaannya, luhur kemuliaannya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana apa waktu maulidi sayyidil kaunain, waktu lahire sayyidil kaunain gustine kulon loro, gustine kaun loro, sayyidil kaunain kaun loro yakni dunya lan akhirat. Dan terjadilah hari lahirnya, waktu lahirnya Sayyidil Kaunain, pemimpin dunia dan akhirat, minasyuhuri saking pira-pira wulan, syahra Rabi'il Awwal iku wulan Rabi'il Awwal. Rabi' itu semi, bulan semi ya, awal kang kawitan. Bulan Rabiul Awal ngono ya gak apa-apa. Wa minal ayyami lan pira-pira saking pira-pira dina, yaumal itsnain iku dina Senin, yakni waktu maulidi sayyidil kaunain syahr Rabiul Awal minasyuhur, wa yaumal itsnain minal ayyam, wa maudhi'u wiladatihi utawi panggonane lahiri Nabi, wa qabrihi lan kuburane Nabi, besareane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bil haramain ing dalem Makkah lan Madinah. Waqat waradalan teman-teman wis tumekah apa annahu setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku wulidati lahirna sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtunan hali wong kang disunati, makhulan tur hali wong kang dicelaki, maktu'as surrah hale wong kang dipotong udle pusre, tawallat nandangi zalika ing mengkono-mengkono al khitan wal kahal wa qat'us surrah li syarafihi krana mulyani Nabi sallallahu alaihi wasallam indallahi dalam ngersane Allah, fa'ili tawallat
apa aidil kudrah pira-pira tangane kuwasa, yakni bi kudratillah beliau lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Cuma ini memang ada khilaf, wakila tidak berkhitan, cuma yang mengkhitan itu kakeknya Abdul Muttalib. Tapi wakila juga sesuai yang di sini yang dijelaskan Al Habib Ali ini, berarti Habib Ali cenderung pada pendapat beliau lahir itu sudah bersunat. Yang melakukan proses penyunatan itu malaikat aidil kudrah dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Makhulan kedua matanya sudah bercelak, maktu'as surrah pusernya sudah lepas. Dari wong Jawa wis pupak cuplak nggih. Sudah cuplak pusernya, sudah lepas. Ya, karena memang yang lahir manusia luar biasa, proses lahirnya ya luar biasa, tidak seperti manusia yang lain. Jadi beliau lahirnya pada bulan Rabiul Awal hari Senin. Itu yang sudah masyhur, yang sudah masyhur. Tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ini waktunya ya, waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW ini untuk menambah wawasan. Memang ada beberapa khilaf, cuma khilaf ini tidak perlu terlalu detail ya, cuman supaya panjenengan tahu aja. Riwayat yang sudah masyhur as-shawab annahu sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal itsnain, hari Senin. Imam Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil itsnain. Nabi itu pernah ditanya tentang hari Senin. Faqala dzaka yaumun wulidtu fihi au qala unzila alayya fihi. Beliau mengatakan itu adalah hari saya dilahirkan, hari Senin. Jadi Senin itu istimewa karena lahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawa Ya'qub bin Sufyan an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wastumbi'a yaumal itsnain wa tuwfiya yaumal itsnain wa rafa'al hajaral aswada yaumal itsnain. Ada riwayat dari Ya'qub bin Sufyan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi SAW dilahirkan hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin, wafatnya hari Senin. Mengangkat Hajar Aswad, peletakan Hajar Aswad ke Ka'bah ya. Ketika itu beliau masih dalam usia sangat muda sekali untuk menengahi kabilah-kabilah yang ada di Quraisy yang sedang berebut untuk meletakkan Hajar Aswad ya di tempatnya kembali. Itu terjadi pada hari Senin. Jadi Senin ini istimewa karena di situ banyak terjadi
hal-hal yang luar biasa. Bahkan sebagian riwayat menurut Ibnu Asakir, surat Al-Maidah, yakni al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, ayat yang menunjukkan sempurnanya agama ini. Ayat ini menjelaskan Islam sudah sempurna, diridhoi Allah Ta'ala, nikmat Allah sudah sempurna, sekaligus isyarat atas semakin dekatnya wafatnya Rasulullah SAW. Itu juga terjadi pada hari Senin, walaupun ada yang kemudian membantah juga, tapi ini ada riwayat seperti itu. Ada yang menyatakan dengan hari Jumat. Kemudian juga Ibnu Asakir berkata, Al-Mahfuz anna waqa'ata Badrin wa nuzul al-yawma akmaltu lakum dinakum yaumal jum'ah. Jadi ada pendapat perang Badar dan turunnya surat Al-Maidah itu pada hari Jumat. Kemudian tentang jamnya, kan yang masyhur sudah jelas menjelang fajar, ya. Ada juga pendapat mengatakan ya pas fajar itu, pas subuh. Ada yang bilang menjelang subuh. Ada juga yang mengatakan wurida fin nahar, sebagian dari ahlus siyar, dan itu hadisnya Qatadah yang juga menjelaskan itu siang. Ada yang bilang siang hari. Ini bahkan yang dibenarkan oleh Ibnu Dihyah dan Az-Zarkashi dalam Syarah Al-Burda. Ada syairnya itu, ya sa'atan fatahal huda arfadaha lutfan waqad manahal jaza is'adaha lahat bi syahri rabi'iz zaki alladhi faqa syuhura jalalatan idh sadaha haitsu nubuwwatu asyraqat bima'athirin kasyuhubi la yuhsal wara la yuhsil wara ta'dadaha haitsul amanatu war risalatu qad badat yu'li li makkata ghawraha wa najadaha atau wa nijadaha. Ini khilaf-khilaf ya, sebenarnya tidak perlu terlalu banyak kita sampaikan. Kemudian kita sepakat bahwa kita ambil pendapat yang jelas beliau itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Harinya hari Senin. Tanggalnya tanggal 12 yang sudah masyhur. Bahkan ini hampir seperti ijma' ya, karena saking banyaknya yang berpendapat seperti ini. Walaupun ada juga yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada qil juga mengatakan tanggal 10 ya, seperti riwayatnya Ad-Dimyati dari Ja'far Al-Baqir. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 18, ada yang bilang
mulai manjing masuk ya, masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Ini ada yang menarik ya. Beliau itu lahir persis tahunnya disebut tahun apa? Tahun gajah. Itu tadi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari Syamsiyah, Syamsiyah itu bulan Masehi. Masehi itu yakni subuh sebentar ya. Ya, jadi kelahiran Nabi SAW itu bertepatan dengan 22 ya, atau 20 atau 22 pas di bulan April. Bulan April tahunnya 571 Masehi. Ini hitungannya ahlul hisab, ditahqiq oleh haqqaqahu al-alimul kabir Muhammad Sulaiman al-Mansur Fawri rahimahullah. Itu ada di Nata'ijul Afham fi Taqwimil Arab Qabla al-Islam, karya Mahmud Basha Al-Falaki. Yang tahu gini orang yang ahli falak. Jadi tadi tanggal berapa? 20 atau 22 April, tahunnya 571 Masehi. Itu kalau saya lihat di Subulul Huda war Rasyad ada buruj ya. Buruj itu kalau orang sekarang bilang itu zodiak ya, karena memang didasarkan pada ayat was-sama'i dzatil buruj. Jadi bukan bintang ya, maksudnya bintang zodiak gitu ya. Kalau saya apa, zodiaknya Sumbulah itu berarti apa? Virgo. Sama apa? Ya? Tahu. Ada, jadi kalau bulan-bulan Qamariyah itu kan sudah sudah masyhur ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, seterusnya itu ya. Itu kalau yang di bulan-bulan umum ada Tishrin al-awwal, ada Syubat, ada yang pakai sin kecil, Subat pakai ta, ada Huzairan, ada Tishrin al-Thani, ada Azar. Ini nama-namanya zodiak.
ada Tumuz, ada Kanun al-Awwal, ada Nisan. Nisan ini yang saya lihat di Subul Huda Warasyad itu yang katanya itu pas zodiak yang dihitung dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa gitu tapi. Ini kok anu ya kayak bahasa-bahasa Suryani gitu ya. Kemudian ada Kanun Atsani, kemudian ada Ayar, ada Ailul. Sebentar, nah ini saya punya keterangan ya, kalau Sunbulah, sin ba lam tak marbutah itu Virgo. Ada yang Libra ada. Kalau Libra itu mizan, timbangan itu ya, timbangan anunya gambarnya itu. Ada yang kalajengking, kolo Akrab. Ada yang Scorpius sudah ya, ngentupan itu ya, Akrab. Racun lagi ya. Ada Kaus itu Sagittarius. Kaus. Sampai gini ya enggak ditulis lah eman kan. Mestinya kan ditulis biar tahu. Kemudian apa? Ada Jadiu. Itu Capricornus itu Jadiu. Kemudian Tilu atau itu Aquarius. Ini sebenarnya ada hitungannya itu, harinya dan sebagainya. Cuma iki ya ruwet ya. Yang Virgo itu dari mulai 23 Agustus sampai 22 September. Wah, ini ruwet ini. Ya. Ruwet. Ini kalau di apa? Ya, nama burujnya itu ada Thaur, ada Hamal, ada Jauza, ada Saratan. Hamal itu Aries, tah? Ya, Aries ya. Gambarnya apa itu? Gambarnya apa itu? Ya, bola. Thaur, ada Thaur itu Taurus. Thaur lah kebu ya. Kebu, Taurus. Itu Thaur. Dan Jauza itu Gemini. Dan Saratan itu Cancer. Kebetulan bahasa Arabnya penyakit kanker itu juga Saratan. Bahasa Inggrisnya ya Cancer. Berarti Cancer itu kanker. Kanker itu apa? Ya pokoknya di anggota tubuh itu ada yang disebut kanker ya. Cuman jadi penyakit ya, naudzubillah min saratan ya, min cancer kanker. Kemudian kalau Leo itu Asad, wah ini paling keren, singa. Leo ada yang Leo ada. Gus Arabin apa Gus bintangnya zodiak? Sekian ya, itu perbintangan. Ini kemudian itu banyak sekali ya khilafnya tentang kelahiran Nabi SAW itu.
ada yang bilang bulan Muharram, ada yang bilang Ramadan, ya, ada yang bilang Muharram, ada yang bilang Ramadan lahirnya Kanjeng Nabi SAW. Anak di PKB ya enak tadi mulutan terus, Ramadan ya mulutan, terus Muharram ya, tapi yang masyhur ya Rabiul Awal. Pertama gini alasannya, kenapa kok Rabiul Awal yang kita pilih, ya? Seperti Suhaili mengatakan, beliau dalam syairnya berkata, yaqulu lana lisanul hali minhu wa qawlul haqqi ya'dhubu lis-sami'i fawajhi waz-zamanu wa syahru wad'i rabi'un fi rabi'in fi rabi'i. Jadi ahlul ma'ani mengatakan bahwa kelahiran Nabi SAW itu ada di bulan Rabi. Rabi itu karena musim semi. Musim semi itu, bulan Rabi itu a'dalul fusul. Jadi bulan yang paling seimbang semuanya itu. Paling enak itu bulan Rabi bagi orang Arab. Kenapa? Malamnya sama siangnya itu panas dan dinginnya itu cukupan. Siangnya tidak terlalu panas, malamnya tidak terlalu dingin. Jadi naharuhu lailuhu wa naharuhu mu'tadilani fil harri wal bardi. Kemudian udaranya itu mu'tadil, di tengah-tengah bainar rutubah wal yabusah, bainar rutubah wal yabusah, antara basah dan kering itu di tengah-tengah, tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Makanya kenapa kok di bulan Rabi. Jadi ini jenengan biar tahu dulu suasana di bulan Rabi ini ada di negara Arab. Di sini kan tidak ada, ini kan negara Indonesia kan tropis, ya. Kita tidak punya musim panas, tidak punya musim dingin, ya. Ini di negara-negara yang punya itu ada itu. Ada musim semi, ada musim gugur, ya. Nabi dipilihkan di musim semi bulan Rabi karena alasan itu tadi. Kemudian mataharinya itu wasyamsuhu mu'tadilatun fil 'uluwi wal hubut. Mataharinya juga begitu, imbang ketika di bulan Rabi itu. Naiknya, ketinggiannya, ya, ketinggiannya dan kerendahannya itu sedengan gitu, cukupan. Pas, enggak terlalu ketinggian, enggak terlalu kerendahan. Qamarnya, bulannya juga mu'tadil, persis, ya, bulannya itu di awal derajat dari malam-malam bid, malam-malam putih. Putih itu hari putih tanggal berapa? 11 13 ya, 13 14 15. Mataharinya itu bulannya itu mu'tadil, ya, masih di derajat pertama. Derajat pertama itu bisa diketahui melalui ilmu hisab atau ilmu falak. Maka karena itu tadi wa yan'aqidu fi silki hadzal nizam ma hayya Allahu ta'ala lahu min asma'i murabbih. Belum lagi
ya, karena Nabi itu lahirnya di bulan yang semuanya serba seimbang, mu'tadil. Kemudian Allah Ta'ala masih memilihkan orang-orang yang berhubungan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba yang ibunya bernama Aminah, adanya rasa keamanan, ya, filosofinya adalah keamanan. Nabi lahir membawa keamanan. Kemudian bidannya, Qabilah, bidan yang menerima kelahiran Nabi itu siapa? Syaffa yakni penyembuh, ya, penyembuh. Bahwa Nabi SAW itu membawa kesembuhan, obat. Yang menjadi ibu asuhnya, hadinahnya, Ummu Aiman bernama siapa? Barokah. Nabi itu membawa keberkahan, orang yang diberkahi dan membawa keberkahan. Al-barakah wan nama. Kemudian yang menyusui, murdiahnya, ya, murdiahnya adalah Halimah As-Sa'diyah. Pertama Suwaibah ay as-sawab, sawab pahala. Kemudian Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu sifat hilim, bijak. As-Sa'diyah itu kabilahnya Halimah dari Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad, yang artinya keberuntungan. Jadi khaslatani, kata Abdul Muttalib itu, ya, yakni al-hilmu was-sa'du, kalau itu berkumpul pada satu orang, rasa bijak dan sikap bijak, karakter bijak dan keberuntungan, maka itu menjadi izzul abad, menjadi satu kemuliaan yang langgeng, kemuliaan yang abadi, yang langgeng. Jadi itu tadi kenapa di bulan Rabi dan kenapa nama-nama itu dipilihkan oleh Allah Ta'ala yang punya makna yang itu ternyata semua berpengaruh pada karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jelas sekali Al-Baihaqi, Al-Hakim dalam Mustadraknya yang kemudian diikrar oleh Az-Zahabi dalam kitab Mukhtasarnya dan ditashih dalam tarikhnya yang besar oleh dari Yahya bin Ma'in dari Hajjaj bin Muhammad an Yunus an Abi Ishaq an abihi an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fil. Kanjeng Nabi SAW dilahirkan persis pada tahun gajah. Yang dimaksud yauma itu yakni amal fil, tahun gajah, tahun gajah. Tidak harus bersamaan pada kejadian hari ketika Abraha, tapi yang jelas di tahun itu. Yauma maksudnya ama, kayak yauma badrin, yauma, ya, yauma uhudin, itu maksudnya tahun kalau dalam kitab-kitab sirah. Kemudian ini tentang waktu, ya, waktu lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Belum lagi masih ada khilaf ulama yang saya tidak perlu sampaikan tentang tempat kelahirannya. Yang jelas ya kelahiran beliau di dalamnya, kan maulidnya itu sampai sekarang masih ada. Cuma sekarang kalau tidak salah dibuat perpustakaan ya, dibuat perpustakaan, sudah ditutup ya, sudah ditutup. Nah, orang tidak diberi informasi karena ya maklumlah, kita tahu pemerintahan di sana seperti apa ya. Ada beberapa wujuh ya, sebelum ini waktu masih ada ya, sebelum berakhir. Kenapa ya harus di bulan Rabi? Ini penting sekali diketahui. Ada beberapa wujuh beberapa beberapa faktor yang ini menjadi kebaikan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya seperti dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abu Abdurrahman As-Saqali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan setiap orang dari nama Nabi Muhammad SAW ini, setiap orang itu dari namanya mendapatkan nasib. Likulli insanin min ismihi nasibun. Hadza fil ashkhas wa kadzalika fi ghairiha. Baik itu dalam karakter kepribadian maupun dalam yang lain-lain. Maka kalau begitu faslur Rabi' di bulan musim semi Rabiul Awal itu, bumi itu terbelah dalamnya, bagian dalam bumi itu terbelah ya. Kemudian sehingga ini merupakan nikmat dari Al-Maula Subhanahu wa ta'ala, dan rizkinya allati biha qawamul ibad wa hayatuhum wa ma'ayishuhum wa salahu ahwalihim wa salahu ahwalihim. Jadi rizkinya Allah Ta'ala itu luar biasa, sehingga kalau di bulan Rabi', di bulan musim semi itu banyak biji-bijian tumbuh subur, al-habbah wan nawa ya, itu tumbuh dengan subur sekali. Wa anwa'un nabat wal aqwat, itu semuanya tumbuh dengan subur sehingga menyenangkan orang yang memandang. Fatubhijun nadhira 'inda ru'yatiha wa tubashshiruhu bilisani haliha biqudumi yan'iha. Seakan-akan memberi kabar gembira alam ini kepada orang yang melihatnya tentang bulan Rabi ya, karena ini semua berkah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau orang punya kebun, masuk ke kebunnya, melihat kebunnya di situ tumbuh subur, senang apa enggak? Petani lihat sawahnya, tandurannya subur, senang apa ora senang? Senang. Jadi lisanul hal alam semesta ini seakan-akan memberikan bisyarah ya, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu hanya terjadi di bulan Rabi'. Subur-suburnya tanaman itu di bulan Rabi', karena semuanya serba mu'tadil, serba seimbang. Jadi memang banyak isyarat sekali. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu betul-betul rahmatan lil alamin wa busyra lil mu'minin, rahmat bagi alam semesta dan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin.
Tidak cukup sampai di situ, bahkan menjadi himayah, pelindung dari kebinasaan dan rasa ketakutan minal mahalik wal makhawif fid darain, baik di dunia maupun di akhirat. Orang kafir pun mendapatkan bagian dari rahmatnya beliau dengan ditundanya azab mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kemudian faktor yang kedua, ini saya hanya sampaikan tadi faktor faktor kedua ya. Jadi faktor kedua tadi sudah ya. Al-wajhu tsani anna zuhurahu sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi' fi isyarah zahirah liman tafattana laha bin nisbah ila ishtiqaqi lafzati Rabi' idh anna fihi tafa'ulan hasanan wa bisyaratan li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabi' faktor yang kedua, wajah yang kedua, karena bulan Rabi' itu mengandung tafa'ul. Tafa'ul itu nek bahasa Jawa nih ngarep-ngarep tekane kebagusan, ya, enggal tekani kebagusan. Faktor yang ketiga, bahwa apa yang di dalam syariatnya beliau SAW seakan-akan ini serupa dengan lisanul hal ya dari bulan Rabi' itu. Karena tadi kan sudah kita jelaskan bulan Rabi' itu adalah bulan yang paling seimbang. Tidak ada rasa dingin yang membuat orang sampai sakit, tidak ada rasa panas yang juga sangat membuat orang tersiksa. Malamnya dan siangnya tidak terlalu panjang, semuanya serba seimbang. Jadi itu musim yang faslun salimun minal ilal wal amrad wal awarid allati yatawaqqa'uha an-nas fi abdanihim fi zamanil kharif. Jadi di situ banyak orang yang selamat dari penyakit di bulan itu. Banyak orang yang tidak sakit, banyak orang yang sehat, yang itu tidak mereka jumpai di bulan-bulan yang lain. Maka ini menandakan bahwa syariatnya Nabi SAW itu syariat yang samhah, syariat yang betul-betul enak, nyaman, membuat orang nyaman. Asal orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW dan dengan sukarela menjalankan apa yang beliau tetapkan dalam syariatnya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selamat dari al-isr wal aghlal. Tidak ada hukum yang seperti umat-umat terdahulu. Coba bayangkan, umat-umat dulu itu pakaiannya kalau najis, penganggone lek najis, bajunya kalau najis itu harus digunting, dibuang. Kita enggak, cukup dicuci. Kan begitu. Orang dulu kalau tobat itu harus bunuh diri, zaman Bani Israel. Bunuh diri. Ya, enggak bisa, kalau enggak gitu enggak diterima tobatnya. Kalau melakukan dosa besar harus bunuh diri. Kita cukup dengan istighfar. Masya Allah, syariahnya beliau ini samhah, sahlah, ya, tidak ada yang sulit. Semuanya serba memudahkan, mengenakkan kita. Syukur kita mau merenung ya, dan dengan sukarela untuk melakukan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang sulit dari agamanya, semuanya memudahkan kita. Makanya beliau bilang yassiru wala
tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan persulit. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari agama ini. Jadi ini tentang kenapa kok filosofinya bulan Rabi'. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak yang rasanya itu tidak perlu saya terangkan semuanya ya. Yang jelas itu yang saya sampaikan itu sudah cukup ya, mewakili dari sekian banyak pendapat tentang bulan Rabi', filosofinya bulan Rabi'. Tentang tempatnya kita jelas tahu bahwa beliau dilahirkan di Mekah. Itu as-sahih alladzi alaihi al-jumhur, yang disepakati oleh seluruh mayoritas ulama. Walaupun masih ada ikhtilaf tentang tempatnya, ada yang bilang di Syi'ibnya Bani Hashim, ada yang bilang di Radem, ada yang bilang di Usfan. Yang jelas beliau sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, di rumahnya ya. Kemudian tadi maknanya sampai mana? Masih ada waktu 5 menit. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alami dhahara minal ajaib. Wa ma'a buruzihi lan sartane perteloni Nabi ila hadzal alami maring ikila alam, dhahara wis pertelo. Ini bayan muqaddam, nyatane minal ajaib, pira-pira kegawaan. Apa ma, lah ini badalnya ma yadullu, apa ma perkara yadullu kang nuduhno, apa ma nuduhno ala annahu ing atase stuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asyraful makhluqina, luwi mulya-mulyane makhluk, wa afdalul habaib, lan luwih utama-utamane pira-pira wong kang disenengi. Bersamaan dengan kelahiran Nabi SAW ke alam ini, tampak beberapa keajaiban-keajaiban yang menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam asyraful makhluqin wa afdalul habaib, paling mulianya makhluk dan paling utamanya orang-orang yang dikasihi. Jadi al-habaib itu jamak dari habib, artinya apa? Orang yang disenangi, yang ditresnani, itu namanya habib. Habaib itu jamaknya. Faqat warada mangko teman-teman wis tumeka an Abdurrahman, saking Abdurrahman bin Aufin ibni Aufin, an ummihi saking ibune Abdurrahman ibni Auf, asy-Syaffa, gini rupane Syaffa. Jadi bidan kelahiran Nabi SAW itu Syaffa, ibunya Abdurrahman bin Auf, seorang miliarder di zamannya Nabi SAW itu Abdurrahman bin Auf, selain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibunya bidan kelahirannya Nabi, yaitu Syaffa radhiyallahu anhuma ay an Abdurrahman bin Auf lan ummihi asy-Syaffa. Qalat wis dawuh sapa Syaffa, lamma waladat semangsane ngelahirna sapa Aminatu Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ngelahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a mongko tumiba sapa Nabi ala yadayya ing atase tangan loro ingsun. Ini Syafa' yang berkata ya, qailnya Syafa'.
Fastahalla mongko jerit sapa nabi. Maksudnya jerit itu ya nyuwara gitu ya, kayak nyuwarane anak yang baru lahir, bayi itu. Fasami'tu mongko krungu sapa ingsun qailan ing wong kang ngucap, yaqulu kang ngucap sapa qail, ngucap ing ucapan rahimakallahu. Rahimakallahu muka ngwelasi ing sira ing panjenengan sapa Allahu Allah. Jadi ada hatif syafa' mendengar ada orang tapi tidak tampak orangnya, ada suara tidak tampak orangnya. Orang ini berkata ketika Nabi SAW lahir, khitabnya kaitu kepada Nabi, jadi berkata kepada Nabi rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, ihtimal ini yang berkata ini malaikat. Ya. Jadi itu namanya hatif. Hatif itu suara yang tidak tampak wujudnya. Rahimakallah au rahimaka rabbuk, utawa ing dawuh rahimaka rabbuk, rahimaka muga-muga ngwelasi ing panjenengan sapa rabbuka pangeran panjenengan. Ini berarti perawinya syak, jadi syafa' ragu-ragu. Yang didengar itu rahimakallah atau rahimaka rabbuk. Jadi salah satu di antara dua itu, imma rahimakallah atau rahimaka rabbuk. Jadi hadis itu kalau ada au itu berarti syakkar rawi, rawinya ragu-ragu mana yang benar. Kita lanjut sampai 3 menit lagi ya. Qalatis syafa'u, qalat wis dawuh sapa asyafa'u syafa' fa'adha mongko padang lahu maring kedue maring Nabi sallallahu apa ma perkara bainal masyriq kang tetep ing dalem antarane etan wal maghrib lan kulon. Masya Allah, ini seakan-akan memberikan isyarat bahwa nanti Nabi SAW itu dakwahnya, risalahnya akan sampai ke jagat timur dan barat. Semuanya akan dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk Syam, Persia, Romawi, semuanya akan di situ terjadi futuhat. Al-futuhat akan terjadi pembebasan dengan agama Nabi SAW. Hatta nazartu sehingga ningali ingsun, yakni masih syafa' ila ba'di qusurir Rum maring setengahi sebagiane pira-pira istanane Romawi. Ini sampai di sini dulu ya, waktunya nggak cukup. Jadi sampai hatta nazartu ila ba'di qusurir Rum, nanti tinggal sedikit kita sempurnakan di pertemuan yang berikutnya pada hari Ahad, Kamis, besok Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari lagi ya. Insyaallah kita harapkan nanti mudah-mudahan khatam ya. Khatam, kalau nanti tidak khatam mungkin kita rembuk lagi nanti setelah bulan Rabiul Awal, apakah mau kita teruskan untuk sampai khatam. Nah, nanti kita aturlah itu ya. Jadi ini kita sudah sampai di fasal yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi SAW, yang mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, mempertebal kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita baca seperti biasa sholawatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebagai penutup majelis dan doa penutup majelis. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.